Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Penggalan puisi karya Chairil Anwar ini seolah menggambarkan bahasa kalbu setiap tulang belulang yang tersisa dari keganasan penjajahan Jepang. Tidak ada yang mereka tinggalkan kecuali selembar kisah perjuangan satu generasi yang diharapkan dikenang oleh generasi penerusnya. Inilah satu peristiwa tragis pembantaian warga Kalimantan Barat yang dikenal dengan tragedi Mandor 28 Juni pada tahun 1944. 28 Juni 1944 merupakan tanggal terjadinya peristiwa tragis yang menimpa warga Kalimantan Barat pada masa penjajahan Jepang. Peristiwa ini merupakan bagian dari catatan sejarah kelam bangsa Indonesia, di mana ribuan rakyat tidak berdosa dibantai secara keji oleh tentara Jepang dan Nippon. Pembantaian ini menyisir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keluarga kesultanan, kaum cerdik pandai, hingga rakyat biasa. Peristiwa berdarah ini kemudian dikenang sebagai peristiwa berdarah Mandor yang terjadi pada tanggal 28 Juni pada tahun 1944. The terror and devastation faced by millions during World War II is essentially unimaginable. Perang Dunia Kedua yang berkecamuk di Eropa sejak tanggal 1 September 1939 turut berkobar hingga ke Asia Pasifik, di mana Kekaisaran Jepang memulainya dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 14 Desember 1941. Kala itu, Kekaisaran Jepang melancarkan rencananya ini untuk membentuk negara Asia Timur Raya. Sedikit demi sedikit, Jepang menaklukkan negara-negara di Asia, khususnya bagian tenggara yang kaya akan hasil bumi dan tenaga kerja untuk kepentingan perang mereka. United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Amerika Serikat yang mulanya bersikap netral berubah menjadi sigap menyatakan perang terhadap Jepang. Between the United States and the Japanese Empire. Inilah tanda berkobarnya perang Asia Pasifik yang membuat Jepang dalam waktu yang relatif singkat berhasil menguasai kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Keberhasilan Jepang menguasai wilayah di Indonesia membuat Belanda yang kala itu masih menjajah Indonesia menyerah tanpa syarat hingga lari tunggang langgang terhadap tentara Jepang pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura. Inilah babak dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat.
Setelah melakukan pengeboman dan peperangan darat pada tanggal 2 Februari 1942, pasukan Jepang mulai memasuki dan menguasai Pontianak. Pasukan Kenil Belanda yang terkenal garang terhadap kaum pergerakan Indonesia sudah terlebih dahulu kabur sebagai pecundang ke arah pedalaman. Rakyat Kalimantan Barat yang sebenarnya sudah menyimpan kebencian terhadap Belanda akhirnya menerima Jepang dengan tangan terbuka sebagai pembebas penjajahan Barat. Bahkan kesultanan-kesultanan dan panembahan kemudian menyatakan tunduk dan setia kepada pemerintahan Dainippon. Alhasil, bendera Hinomaru dikibarkan di beberapa tempat termasuk di depan istana kesultanan. Di masa awal kedatangannya, Jepang melakukan mobilisasi terhadap rakyat untuk kepentingan mereka. Salah satunya dengan merekrut para pemuda bergabung ke organisasi militer semi-militer seperti Heiho, Seinendan, maupun Keibodan. Anak-anak diwajibkan untuk sekolah dan menerima pengajaran gaya Jepang yang efektif sebagai penetrasi budaya. Kedatangan Jepang ini menjadi angin segar terbebasnya rakyat Pontianak dari belenggu penjajahan bangsa Barat atau penjajahan Belanda. Dengan menyatakan diri sebagai saudara tua, Jepang menebar janji untuk membebaskan negara-negara di Asia dari penjajahan Barat. Propaganda ini awalnya berhasil. Namun, dugaan mereka ternyata salah. Sejalan dengan misi Jepang membangun generasi yang patuh dan berkiblat kepada Kekaisaran Jepang, rakyat pun akhirnya menjadi korban. Mereka dipaksa menyerahkan hasil panen perhiasan dan menjadi romusa atau kerja paksa. Segala macam dan strategi ditanamkan oleh Jepang kepada segala lapisan masyarakat yang bertujuan untuk membantu Jepang memperoleh kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Namun, karena usaha itu tidak berjalan mulus, Jepang kemudian melakukan berbagai pembunuhan untuk menciptakan sebuah generasi baru yang pro-Jepang. Sebenarnya, Jepang begitu mengincar Pulau Kalimantan secara umum karena kaya akan hasil tambang yang berguna agar mesin-mesin perang Jepang tetap berjalan. Sedangkan hasil hutan seperti kayu sangat dibutuhkan untuk membangun berbagai infrastruktur perang. Alhasil, semakin hari kehidupan rakyat dalam bidang sosial maupun ekonomi kian sulit. Di bidang sosial, banyak penduduk Pontianak, terutama orang-orang Tionghoa, menyingkir melarikan diri ke daerah pedalaman. Jalanan sepi dan seperti kota mati. Terlebih malam hari, tidak ada rakyat yang berani keluar rumah. Bagi kaum wanita atau Jugun Iamfu, diambil secara paksa dari rumah-rumah penduduk. Untuk memenuhi tenaga wanita penghiburnya, Jepang menangkap wanita baik pribumi atau keturunan Tionghoa yang pernah menjalin hubungan dengan tentara Jepang. Kehidupan di masa itu bagaikan tinggal di dalam neraka. Di bidang ekonomi juga tidak kalah mengkhawatirkan. Sembako sangat susah didapatkan, dan jika ada harganya sangat mahal. Pasar-pasar kehilangan keramaian karena Jepang menutup pengiriman kebutuhan pokok yang sebenarnya didatangkan dari seberang pulau. Singkat kata, janji-janji kemerdekaan yang dihembuskan Jepang hanyalah isapan jempol di wilayah Kalimantan Barat, dan justru yang tampak
hanyalah kesengsaraan rakyat yang bertambah. Pembunuhan massal yang dilakukan tentara Jepang berawal dari sebuah desas-desus yang terdengar oleh pihak Jepang. Semua karena sebuah kecurigaan di mana Tokaitai atau polisi rahasia Kaigun mencium adanya suatu persekongkolan untuk melawan Jepang. Pada masa itu, kebencian rakyat Indonesia terhadap Jepang memang memuncak. Selama penjajahan Jepang, rakyat dipaksa bekerja, disiksa jika tidak menurut, kelaparan, hingga tidak punya pakaian. Berdasarkan informasi yang beredar pada April 1942, Sultan Pontianak Syarif Muhammad Al-Qadri mengundang seluruh kepala Swapraja. Dalam hal ini, Sultan dan Panembahan di seluruh Kalimantan Barat ke Keraton Qadiriyah. Inti daripada undangan ini sebenarnya membicarakan kondisi kehidupan terkini. Secara bulat, para pemimpin kesultanan ini akhirnya satu pendapat bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan rakyat itu ialah dengan mengenyahkan Jepang. Di saat yang sama, Jepang membutuhkan simpati masyarakat untuk mendukung perangnya, yang kemudian Jepang mendirikan Ninshinkai, semacam organisasi politik yang legal bagi Jepang untuk menyalurkan ide-ide politis yang tentu saja harus sejalan dengan kepentingan mereka. Akan tetapi, justru sebagian besar anggota Ninshinkai ini membela pergerakan bawah tanah. Salah satu anggota Ninshinkai ini adalah Sultan Pontianak Syarif Muhammad Al-Qadri. Di kemudian hari, kelompok kesultanan di Kalimantan Barat ini semakin besar dengan bergabungnya sejumlah tokoh-tokoh politik Ninshinkai. Karena gerakan ini bersifat rahasia dan gerakan secara bawah tanah, tidak ada yang mengetahui secara pasti apa nama kelompok perlawanan tersebut. Dalam buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat, Sudarto mengatakan kelompok rahasia ini lebih sering disebut Gerakan 69 karena berjumlah sebanyak 69 anggota. Suatu perlawanan melawan Jepang akhirnya memang terjadi. Suatu perlawanan melawan Jepang akhirnya memang terjadi, namun bukan di Kalimantan Barat, melainkan di Kalimantan Selatan. Namun, sesuai harapan Jepang, pemberontakan yang dipimpin mantan gubernur Borneo ini gagal total. Jepang menjatuhkan hukuman mati kepada 25 pemimpinnya, ditambah tewasnya 250 orang. Pemberontakan di Kalimantan Selatan yang berujung kegagalan ini menjadi suatu inspirasi untuk melaksanakan hal serupa di Kalimantan Barat untuk melanjutkan perjuangan melawan Jepang. Hal ini menjadi kekhawatiran besar bagi Jepang. Untuk itu, Jepang memutuskan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Secara bertahap, mulai dilakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang dicurigai dari berbagai kalangan. Pada tanggal 23 Oktober 1943, gelombang penangkapan dimulai dengan menahan penguasa Swapraja, tokoh masyarakat, kaum cerdik pandai, dan menahannya di markas Tokaitai. Beberapa kerabat dan tokoh-tokoh lain juga ditangkap dan tidak pernah kembali. Selanjutnya, pada tanggal 24 Mei 1944, konferensi Ninshinkai di Pontianak dirubah menjadi
ajang penangkapan akbar. Seluruh peserta yang hadir ditangkap, yang lainnya diciduk di rumah masing-masing pada dini hari. Puncaknya pada tanggal 28 Juni 1944, sidang kilat dilaksanakan untuk membantai mereka yang ditangkap. Aksi kejam yang dilakukan oleh Jepang ini membuat para lapisan pimpinan masyarakat di Kalimantan Barat pun satu demi satu menghilang dan mati. Pada hari Sabtu 1 Juli 1944, Jepang mengumumkan telah melaksanakan aksi penangkapan dan menghukum mati mereka yang diduga berkomplot melawan dari tanggal 2 Oktober 1943 hingga 28 Juni 1944. Peristiwa ini sangat mengejutkan warga, khususnya di Pontianak. Akhirnya, apa yang menjadi kegelisahan akan nasib sanak saudara, kerabat, maupun orang yang dicintai ketika dijemput Jepang terjawab sudah. Tentu, rasa keterkejutan itu berlanjut pada keguncangan perasaan bagi yang ditinggalkan, terpukul dan sedih. Kala itu, keluarga korban atau kerabat korban tidak pernah mengetahui untuk apa mereka dibawa Jepang dan kapan mereka akan dikembalikan Jepang. Pertanyaan yang menggantung tersebut akhirnya terjawab sudah dengan keharuan. Here is the motion picture spectacle of all time. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki di dua kota di Jepang. Pengeboman ini kemudian melumpuhkan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Peristiwa nahas Hiroshima dan Nagasaki itulah yang menghentikan nafas gerak dan langkah Jepang untuk melakukan pembantaian berikut. Bukan berarti setelah peristiwa Mandor 28 Juni 1944 ini tidak melakukan pembantaian lagi. Mereka masih berlanjut hingga pada akhirnya keheroikan Pang Suma memimpin rakyat termasuk suku Dayak untuk melakukan perlawanan sengit kepada Jepang, sehingga Kaisu Nakatani sebagai pimpinan tentara Jepang di Sumatera Barat dipenggal, bahkan berhasil menewaskan sejumlah pejabat dan komandan militer Jepang.